Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syifa Serba Servis. Kali ini kedatangan mesin cuci merek LG. Kendalanya adalah pulsator muter hanya satu arah. Kita coba dulu untuk pulsatornya. Putarannya cuma satu arah. Kita matikan. Untuk solusinya kita langsung saja ganti untuk timernya. Ini kerusakannya, timernya sudah tidak berfungsi dengan semestinya. Oke, untuk kita penggantian timer kita siapkan dulu untuk obengnya. Kita putar dulu, kita copot bagian belakangnya untuk menutup bagian belakang. Penggantian timer harus dilepas dulu untuk sambungan ke rem untuk pengering dan untuk kabel untuk keran pembuangan air harus melewati copotan dulu itu. Ini kita bisa melepasnya dengan membuka baut di cover penutup belakang. Seperti biasanya kita harus mencopot dulu untuk tutupnya ini untuk melepas ini kabel yang ada di keran pembuangan air, karena ini terhubung ke tombol yang di atas. Kalau tidak dicopot maka akan nyangkut, tidak bisa dilepas. Dan ini juga untuk rem ke tabung pengering, ini harus dicopot juga. Setelah tercopot kita buka untuk baut yang ada di belakang, ini cuma ada dua. Untuk merek LG biasanya berbeda. Untuk timernya ini tombolnya ada dua. Tombol timernya ada dua untuk pilihan yang cepat dan yang lambat. Biasanya ada tombolnya dua. Nanti saya tunjukkan gimana bentuknya. Kalau punya Polytron ataupun Sharp atau merek yang lain biasanya cuma satu. Ini cara nyopotnya, kita congkel saja. Kita congkel dari depan, ini lebih enak. Oke, sudah terlepas. Ini untuk knopnya kita lepas dulu supaya nanti pas penyopotan timernya tidak menyangkut. Ini adalah tombol knopnya ada dua. Ini kalau di merek Polytron atau Sharp atau yang lain, Akari misalnya, itu cuma satu. Ini ada dua. Ini kita carikan yang sama. Kita persiapkan untuk menyopot timernya yang asli. Ini butuh kabelnya supaya panjang. Kabel yang ada di bawah kita gendukan dulu, talinya kita lepas biar bisa menghadap ke belakang, ke kamera. Ini sudah kabelnya agak panjang, bisa menghadap ke kamera. Langsung saja kita copot untuk bautnya. Baut timernya cuma ada dua, samping kanan dan kiri saja. Kalau punya Sharp ini mau bongkar semua baut-baut yang ada di dalam sini. Kalau punyanya LG cuma baut timernya saja.
Ini bisa langsung dilepas. Ini untuk video yang penyopotan ini tidak saya percepat biar mudah difahami. Ini untuk knopnya, satunya copot juga karena ini ada dua. Langsung saja ditarik dari belakang. Karena knopnya sudah dilepas, gini lebih mudah untuk dicabut. Ini kabelnya dilepas dulu, ini yang nyangkut ke bodi. Oke, sudah terlepas. Ini yang saya maksud adalah tombolnya ada dua, beda dengan merek yang lain. Untuk pengaturan kecepatan, untuk beberapa putaran, untuk mode soft atau mode normal. Ini kalau merek yang lain itu cuma satu, ini ada dua. Ini knopnya kita carikan yang sama, ini sama persis, harus sama jaraknya antara knop satu dan yang satunya di samping, biar nanti tidak sampai mengubah dari aslinya. Kita paskan sangat presisi sekali. Kalau sudah dirasa pas, kita langsung pasang saja. Ini kabelnya cuma ada 3, kita lepas dulu untuk solasinya ini biar ada jarak untuk penyambungan. Untuk kita potong dulu. Untuk penyambungnya dari kabel 3 ini jangan sampai keliru. Saya jelaskan satu persatu ini. Nanti kalau sampai ketuker maka tidak akan berfungsi. Ini warna merah sama kuning untuk putaran kanan kiri, yang coklat untuk yang netralnya. Yang coklat untuk setur masuk maksudnya. Kita kupas dulu untuk kabelnya. Ini di bodi, di kabel aslinya untuk bawahnya ini ada 3. Yang warna hitam ini untuk masuknya arus listrik, yang 2 ini untuk putaran kanan kiri. Ini kebetulan warnanya sama, cuma beda, yang satunya coklat, yang satu warna hitam. Yang coklat ini untuk masuknya arus listrik, kita sambung yang coklat dengan warna yang hitam. Kita kupas dulu. Kalau pemasangannya terbalik atau ketuker, maka tidak akan bisa berjalan kanan dan kiri. Kemungkinan bisa berjalan satu arah. Oke, untuk warna coklat gandengkan dengan warna hitam. Ini dijamin tidak akan gagal. Ini sangat penting penjelasannya, makanya videonya tidak saya percepat supaya nanti yang nonton tidak sampai keliru nanti. Kita solasi dulu. Untuk jalur kabel yang masuk warna hitam dan coklat harus diingat-ingat. Kalau yang warna kuning dan yang merah ini kebalik enggak apa-apa. Ini cuma putaran kanan dan kiri. Ini bebas bolak-balik.
Lebih enaknya kita cocokkan warnanya saja supaya rapi, nanti warna merah sama merah, kuning sama kuning, nanti supaya sinkron. Kita isolasi yang tebal supaya tidak ada terjadi konsleting antara kabel satu dan yang satunya. Untuk kabel satunya juga harus disambung dengan sangat kuat dan diisolasi dengan yang tebal. Kita isolasi yang tebal juga supaya tidak konslet sama yang kabel satunya. Kalau merek lain biasanya ada banyak-banyak kabel, lebih membingungkan. Ini cuma ada 3. Kalau sudah biasa pekerjaan seperti ini tidak akan bingung. Bagi pemula nanti boleh tanya-tanya di komentar di bawah. Kalau cuma 3 ini tidak usah bingung-bingung, ini penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Kita pasang dengan sangat pas, kita baut. Dan jangan lupa kabelnya dirapikan supaya tidak kejepit sama bodi dari mesin cuci. Kita pasang ke tempatnya kabel, ini ada jalurnya ini yang disediakan oleh mesin cucinya. Langsung saja kita tutup kembali dan membautnya. Jangan lupa juga itu keran pembuangannya dipasang nanti supaya pas waktu nyuci bisa keluar airnya. Dan juga untuk pengeringnya ini kabelnya harus dipasang juga, nanti proses pengeringan supaya berjalan dengan lancar. Setelah terpasang kita rapikan untuk kabelnya. Ini tadi sengaja saya kendukan supaya pas proses pencopotan untuk timernya ada spasinya. Kita tali supaya tidak berantakan. Kita tali serapi mungkin. Oke, kita langsung tutup. Langsung saja kita coba untuk putarannya kanan dan kiri. Oke, berjalan dengan mulus. Oke, sudah mutar kanan dan kiri, ini sudah sangat normal sekali. Kalau tadi yang punya mesin cuci itu bilangnya cuma satu arah, ini sudah beres. Kalau dirasa videonya sangat bermanfaat, jangan lupa di subscribe, lonceng notifikasinya diaktifkan supaya tidak ketinggalan video yang akan saya upload nantinya. Jangan lupa di share juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.